Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi di dalam mata pelajaran simulasi digital kelas 10 TKJ 1, TKJ 2, TKJ 3, TKJ 4 dan 10 teknik logistik. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, seperti biasa, marilah kita awali kegiatan kita dengan pembacaan doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, khususnya kelas 10 TKJ 1, TKJ 2, TKJ 3, TKJ 4 dan 10 TL atau teknik logistik dimanapun kalian berada. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peta minda. Mungkin di antara kita semua sudah ada yang tahu atau pernah mendengar kata peta minda. Selain peta minda, kita juga pernah mendengar yaitu kata mind mapping. Jadi kata peta minda dan mind mapping ini adalah sama. Istilah minda sendiri itu adalah serapan dari bahasa asing yaitu bahasa Inggris yang berarti pikiran. Artinya peta minda atau yang di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan mind mapping itu berarti petunjuk pola pikir kita gitu. Jadi kita itu belajar memetakan pikiran. Kita belajar mencari sesuatu sampai hal yang paling terkecil yang sekiranya itu tidak bisa dijangkau lagi. Nah, dalam pembelajaran mind mapping atau peta minda ini kita akan dilatih untuk membuat suatu skema atau membuat gambar yang nanti di tengah-tengahnya itu terdapat tema besar, yang kemudian dari tema besar itu nanti kita gali lagi, kita analisis lagi terdiri dari apa aja sih itu. Contoh misalkan yang ada di dalam pikiran kita itu mobil. Mobil kalau kita petakan lagi menjadi hal yang paling terkecil, pasti di situ terdiri dari mesin, kemudian terdiri dari bodi. Nah, dari mesin itu sendiri kalau kita petakan lagi, dia akan berubah, akan menjadi hal yang paling kecil lagi. Mesin terdiri dari misalkan radiator dan lain sebagainya. Kemudian bodi pun seperti itu, ada bodi depan, ada bodi belakang. Nah, jadi kita belajar terus sampai yang paling terkecil kita petakan terus, kemudian kita buat cabang-cabangnya lagi. Nanti akan Bapak sampaikan melalui video ya, video yang nanti bagaimana cara membuat peta minda atau mind mapping. Nah, peta minda atau mind mapping menurut para tokoh yang di sini menurut T et al 2019 bahwa yang dimaksud dengan peta minda itu adalah suatu lakaran yang mempunyai tema di bagian tengahnya dan beberapa garisan yang dikembangkan dari sekelilingnya untuk menggambarkan ide-ide penting serta dengan cabang-cabang kecil sebagai uraiannya. Lakaran itu apa sih? Jadi lakaran itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu gambar atau coretan atau ilustrasi. Nah, itu jadi lakaran itu berarti suatu gambar yang mempunyai tema di bagian tengahnya dan beberapa garisan yang tekan, sehingga kalau kita ibaratkan seperti pohon, kita lihat pohon. Pohon itu pertama terdiri dari akar. Nah, kemudian akar, ada lagi di atas akar yaitu batang. Kemudian setelah batang ada lagi tunas. Setelah tunas kemudian ada lagi ranting-ranting yang paling kecil. Setelah ada ranting-ranting kecil ada daun. Setelah ada daun kemudian ada bunga. Kalau udah ada bunga kemudian terus ada buah. Nah, pola pikir kita juga diusahakan semacam itu. Contoh tadi mobil misalkan.
Mobil itu sebagai tema utamanya. Mobil kalau tidak ada ban, tidak ada bodi, apakah itu bisa dikatakan mobil? Kemudian tidak ada mesinnya, apakah itu dikatakan mobil? Jadi suatu benda bisa dikatakan benda itu mobil karena terdiri dari beberapa komponen yang saling menghubungkan gitu. Jadi ada korelasi, ada hubungannya. Nah, jadi itu. Jadi seperti itu peta minda yang nanti akan kita buat atau kita praktikkan. Mind mapping ini sendiri pertama kali dikembangkan oleh psikolog dari Inggris, yaitu siapa? Tony Busan. Jadi mind mapping atau peta minda ini mulai pertama kali dikembangkan yaitu oleh seorang psikolog dari Inggris, yaitu yang bernama Tony Busan. Jadi Tony Busan ini belajar bagaimana caranya memetakan pikiran sehingga seluruh manusia, baik itu siswa maupun siapapun itu, mampu mengembangkan pemikirannya, mampu memperluas lagi pemikirannya sehingga mereka mampu memikirkan hal-hal yang paling terkecil. Dengan demikian, maka mind mapping itu diartikan sebagai proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf yang membentuk korelasi konsep menuju pada suatu pemahaman. Hasilnya apa? Hasilnya dituangkan di atas kertas dengan animasi yang disukai dan mudah dimengerti oleh pembuatnya. Jadi nanti gimana caranya supaya kita bisa membuat peta minda? Sekarang kita gali lagi hobi menggambar kita. Jadi untuk mata pelajaran yang ini, selain kita mampu mengembangkan pemikiran, kita akan belajar menggambar. Nah, gambaran itu nanti apa yang kita sukai. Contoh misalkan kita yang perempuan hobinya suka membuat bunga. Nah, nanti kita belajar coba proses petanya seperti bunga, gambarnya seperti bunga, namun nanti di tengah-tengahnya terdapat tema yang besar yang itu nanti dikembangkan, atau nanti bisa dibuat tema-tema kecil yang itu berhubungan dengan tema utama. Oke, itu anak-anakku sekalian. Jadi silahkan dicatat bahwa ini kesimpulan dari pengertian tadi. Jadi mind mapping itu diartikan sebagai proses memetakan pikiran. Untuk apa? Untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf yang membentuk korelasi. Korelasi itu apa? Yang menghubungkan konsep menuju pada suatu pemahaman. Gitu ya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan di sini cara membuat peta minda atau mind mapping itu seperti apa sih? Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan mind mapping atau peta minda tadi ya. Yang pertama apa? Yang pertama itu tema utama. Tema utama nanti diletakkan di mana? Di bagian tengah. Pak, saya belum paham loh dari tadi bagian tengah itu seperti apa. Nanti kita praktikkan. Jadi misal jika kita sedang mempelajari sejarah Indonesia, maka berarti tema utamanya itu adalah sejarah Indonesia. Jadi tema yang paling besar di tengah-tengahnya nanti kita buat satu kotak, tulis di tengah-tengah itu sejarah Indonesia. Kemudian berikutnya bagaimana, Pak? Nah, berikutnya dari tema utama itu tadi akan muncul tema-tema turunan. Kita kasih garis atau warna-warna yang terbaru. Muncul tema turunan yang masih berkenaan dengan tema utama. Misalnya kalau tema utamanya itu sejarah Indonesia, maka tema-tema yang kecilnya, tema turunannya apa? Misalkan periode. Jadi sejarah Indonesia dimulai dari periode keberapa. Kemudian ada lagi tema yang kecilnya lagi, misalkan dibuat bentuknya itu dibuat garis lagi, apa wilayahnya. Wilayah Indonesia itu terdiri dari apa aja, misalkan lautan, pegunungan dan lain sebagainya. Kemudian tema turunannya apakah masih bisa digali? Ada lagi perjuangan. Wah, dan itu. Nah, jadi itu. Jadi yang perlu diperhatikan pertama tema utama, kemudian dari tema utama akan muncul tema-tema turunan. Silahkan dicatat dulu. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan mind mapping gitu ya. Baik, selanjutnya yang ketiga. Jadi ada 4 di sini ya. Ada 4 beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan mind mapping. Lalu yang ketiga apa, Pak? Yang ketiga, cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna atau simbol. Dari setiap tema turunan akan muncul lagi nanti tema turunan kedua.
ketiga, dan seterusnya. Usahakan dibedakan tanda atau simbol dari masing-masing tema. Nah, yang ketiga yang harus diperhatikan ini, cari hubungan antara setiap tema. Contoh misalkan tadi perjuangan pergerakan Indonesia atau sejarah Indonesia, tema turunannya apa? Perjuangan. Nah, dari perjuangan itu nanti bisa dibuat lagi tema turunan. Tema turunannya apa? Para pejuang kemerdekaan Indonesia siapa aja. Kemudian nanti dari para pejuang itu nanti bisa dipetakan lagi sampai hal yang paling kecil. Nah, disitulah nanti kita bisa memahami proses bagaimana sejarah Indonesia mulai merdeka kan gitu. Jadi bagaimana sih perjuangan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu, para pejuang kita bagaimana cara melawan penjajah, mengusir penjajah sehingga mereka tidak lagi mau menjajah Indonesia. Nah, itu ya anak-anak sekalian. Kemudian yang keempat, gunakan huruf kapital. Jadi huruf kapital itu huruf yang besar ya. Kenapa harus menggunakan huruf kapital? Karena biasanya kalau menggunakan huruf kapital itu mudah diingat gitu. Baik, kemudian berikut ini akan Bapak contohkan, akan saya sampaikan bagaimana cara pembuatan peta minda. Tapi sebelum ke contoh, silahkan kalian catat dulu hal-hal yang paling terkecil, karena nanti ini sebentar lagi kita akan mengadakan mid semester. Jadi evaluasi berkenaan dengan materi-materi yang sudah disampaikan. Oke, berikut ini video pembuatan peta minda. Coba sekarang yang ada di pikiran kita, yang ada di pikiran kalian itu tentang apa? Contoh misalkan tentang surat ya, kita lihat tentang surat. Kita buat untuk peta minda, untuk memetakan pikiran kita. Judul utama atau tema besar kita yaitu tentang surat. Nah, kita buat. Kalau misalkan mau kita buat gambarnya yang bagus ya, gambarnya yang bagus, boleh kita misalkan kita variasikan, kita gambar misalkan seperti ini. Nah, misal gambar aja yang semenarik mungkin. Nah, ini kita tulis misalkan judul besarnya surat. Nah, ya. Kemudian kalau kita sudah menuliskan di sini surat, ada tema-tema kecil. Nah, tema-tema kecil ini nih, kita misalkan menggunakan garis ya, garis yang kita itu buat gambar. Kemudian di sini kita buat bentuk matahari. Untuk apa ya ini ya? Atau apalah ini ya? Nah, misalkan kalau surat ini terdiri dari apa nih? Misalkan kepala surat atau kop surat. Nah, berarti yang berkenaan dengan surat itu ada kop suratnya. Kemudian ada lagi enggak tema turunannya yang berikut dari surat ini? Yang pertama yang tema-tema utama dulu, tema-tema utama, kemudian tema kecil, tema turunan. Nah, di sini kira-kira ada lagi enggak? Misalkan ada lagi, Pak. Oke, kita buat lagi di sini. Kita buat lagi, ada kop surat, ada isi misalkan. Isi surat. Nah, ini tema turunan. Ada kop surat, isi surat, ada lagi enggak misalkan? Oh, ada, Pak. Kita buat ke sini. Kita buat ke sini. Kemudian ini juga kita buat bentuknya semenarik mungkin. Jadi anak-anakku sekalian, nanti tugas kalian boleh ini diwarnai ya. Misalkan tema utamanya warnanya kuning biar bisa melihat. Kemudian tema untuk turunannya saya warnai hijau. Ini merah, ini misalkan hijau apa ya namanya, hijau alpukat misalkan. Nah, ini. Nah, dari kop surat, isi surat ini ada lagi enggak? Misalkan ada apa di sini, penutup misal ya, penutup. Nah, kita udah menemukan 3 tema turunan dari apa? Dari tema utama. Apa itu tema utamanya? Surat. Kemudian kira-kira kop surat ini ada lagi enggak turunannya? Misalkan ada, Pak. Terdiri dari apa? Misalkan saya mau buat lagi ini gambarnya gambar air. Dari kop surat ini ada lagi enggak? Misalkan ada, Pak, yaitu alamat, misalkan alamat, kemudian nama lembaga dan lain sebagainya. Kemudian
Kemudian isinya ada nggak? Misalkan ada Pak, isinya jelas ada di sini. Saya buat lagi ya Pak ininya, isi suratnya misalkan berkenaan dengan di sini peringatan HUT RI. Nah, peringatan HUT RI ke berapa? Ke 75. Kemudian kita lihat tema turunan yang ini, penutup ada nggak penutup? Penutup misalkan ada Pak, apa? Penutup ini ucapan terima kasih, misal. Terima kasih. Nah gitu ya. Jadi setiap ini nanti setiap tema-tema turunan ini kalian cakupkan lagi, kalian petakan lagi. Dari alamat ini ada lagi nggak yang harus dipetakan? Kemudian dari peringatan HUT RI ini ada nggak yang bisa dipetakan lagi? Penutup ada lagi nggak? Nah itu ya. Jadi utamanya apa di sini? Surat. Surat terdiri dari apa aja? Ada kop surat, isi surat, penutup dan lain sebagainya. Nah, jadi kita diajarkan, diminta, dituntun untuk memetakan pikiran sampai hal-hal yang paling terkecil, gitu. Ada lagi misalkan tidak harus surat, apa yang ada di pikiran kalian petakan. Misal saya yang ada di pikiran saya pesawat. Apa itu pesawat? Ya pesawat kalian petakan lagi gitu. Atau misalkan tema yang menjadi tema utama bunga apa? Misalkan di sini bunga terdiri dari berapa bunga dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi ini contoh pembuatan peta minda atau mind mapping. Itu tadi cara pembuatan peta minda yang sederhana ya. Kemudian selanjutnya manfaat dari mind mapping atau peta minda. Apa sih manfaatnya Pak ketika kita mempelajari materi tentang peta minda ini? Jadi manfaatnya dapat meningkatkan daya ingat. Kemudian selain itu dapat memusatkan pikiran dan perhatian para pembuatnya serta dapat mengaktifkan seluruh bagian otak. Nah, jelas kalau kita pahami kalimat ini, yaitu manfaat dari mind mapping, dapat meningkatkan daya ingat. Biasanya kalau kita buat suatu materi, ya, suatu pelajaran itu yang berkenaan dengan hobi kita, pasti akan sangat susah sekali untuk dilupakan, gitu ya, karena udah main perasaan. Nah, itu ya. Jadi oleh karena itu peta minda atau mind mapping ini diharapkan mampu meningkatkan daya ingat kita, mampu menguatkan daya ingat kita sehingga materi yang disampaikan oleh Dewan Guru, entah itu materi apa aja, ketika kita buat sebuah mind mapping akan mudah untuk dilupakan. Nah, kemudian selain itu juga memang kita akan dilatih untuk memusatkan pikiran sampai hal-hal yang paling kecil. Oh, terdiri dari apa aja ya komponennya ya. Salah satu contoh misalkan kita di mata pelajaran SIMDIK nanti akan belajar tentang komputerisasi. Bagaimana cara menghidupkan, bagaimana cara pembuatan surat, bagaimana cara menghitung angka di dalam mata pelajaran SIMDIK ini. Nah, nanti kita akan belajar. Jadi belajar memusatkan pikiran, perhatian para pembuatnya itu. Kemudian seluruh bagian otak pun akan bisa kita aktifkan, ya gitu ya anak-anakku sekalian. Kemudian selain manfaat dari mind mapping, ada kelebihannya. Nah, ini yang harus dicatat. Jadi nanti kalau ada soal apa kelebihan dari materi tentang mind mapping ini? Satu, mudah melihat gambar secara keseluruhan. Wah, kalau kita emang hobinya menggambar, kemudian tema utamanya itu kita buat gambar secantik mungkin, sebagus mungkin, yang kira-kira orang itu kok orang-orang juga menarik terhadap gambar kita gitu. Oh, ternyata dia lagi membuat rangkaian tentang pembuatan komputer, misalkan perakitan komputer. Nah, gitu. Kemudian yang kedua apa? Membantu otak untuk mengatur, mengingat. Jadi otak itu berusaha untuk mengatur, oh ini nanti larinya ke sini. Kemudian ketika pembuatan komputer, misalkan komputer itu terdiri dari beberapa komponen, ada Microsoft, ada keyboard, ada mouse, ada monitor dan lain sebagainya. Kemudian membantu otak untuk mengingat, kemudian membantu otak untuk membandingkan, dan membantu otak untuk membuat hubungan korelasi ya, jadi menghubungkan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Nah, ini kelebihan dari materi tentang mind mapping. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu memudahkan penambahan informasi baru.
Oh iya ya, yang sebelumnya tidak terpikirkan itu bisa muncul gitu loh. Jadi ketika kita mempelajari materi yang menarik menurut kita, itu akan muncul ide-ide baru, pengetahuan-pengetahuan baru. Jadi di situ harapannya kita mampu atau bisa menemukan hal-hal yang inovatif yang itu bisa berguna untuk kedepannya, minimal buat diri kita sendiri. Jadi itu ya anak-anakku sekalian. Jadi ayo mulai dari sekarang kita belajar berpikir kritis ya, sampai hal-hal yang paling terkecil yang itu kira-kira tidak mampu kita pecahkan lagi. Itu ya anak-anakku sekalian. Baik, jadi kalau misalkan ada yang belum paham berkenaan dengan peta minda ini, silahkan kalian sampaikan melalui grup mapel kita, yaitu simulasi digital. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan berkenaan dengan materi peta minda. Nanti akan kita bahas lagi untuk pemantapan seperti apa peta minda. Terima kasih, tetap semangat. Silahkan sampaikan jika ada yang belum dipahami melalui grup WhatsApp. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.